Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama kami Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam acara Solutif, Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Temanggung. Acara yang membahas tentang kepemiluan bersama saya Adi Faisal Aziz. Sahabat Bawaslu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu potensi sengketa pada tahapan pemilu dan pilkada. Sahabat Bawaslu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kembali bagi sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, bagi yang belum mensubscribe channel YouTube kami, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar sahabat Bawaslu tidak ketinggalan informasi dari Bawaslu Kabupaten Temanggung. Kami juga memiliki beberapa akun, yaitu Twitter, Instagram, Facebook, dan ada website. Bagi sahabat Bawaslu yang ingin mengakses media sosial milik Bawaslu Kabupaten Temanggung, telah kami sediakan linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Sahabat Bawaslu, pentingnya kegiatan ini salah satunya yaitu memiliki tujuan agar memberikan pengetahuan tentang kewenangan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam menyelesaikan permohonan sengketa proses pemilu dan pemilihan. Sosialisasi ini juga dimaksudkan supaya publik dapat membedakan antara penanganan pelanggaran dan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, tentang bagaimana cara mengajukan proses permohonan ke Bawaslu Kabupaten Temanggung. Baik sahabat Bawaslu, pada kesempatan kali ini tentu saja saya tidak sendirian, telah hadir bersama kami di sini Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung, Bapak Murti Anggono, SHUT atau akrab disapa Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu potensi sengketa pada tahapan pemilu dan pilkada, gitu Pak. Ya Mas, pada kesempatan kali ini mungkin di penghujung akhir tahun 2021 sudah mulai meninggalkan kita di dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan tahun 2022 harapan kita satu tetap sehat, yang kedua pandemi sudah mulai berakhir, karena sebentar lagi kalau kita bicara tugas-tugas kita sebagai lembaga Bawaslu ini, tahun 2024 adalah tahun pemilu. Artinya ini ada hubungannya dengan kegiatan kita hari ini, sosialisasi tentang sengketa, pastian pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang akan dimulai. Artinya kalau kita bicara tentang pemilu, di dalamnya adalah tentu saja ada yang namanya sengketa, karena ini yang cukup menarik ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu sudah digulirkan atau sudah diundang-undangkan, ada tambahan atau ada kewenangan yang cukup luas dibanding dengan Undang-Undang Pemilu sebelumnya. Dalam hal ini adalah penanganan proses sengketa proses pemilu itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang potensi sengketa, kita harus dibagi ada dua. Jadi pemilu itu rezimnya adalah pemilihan legislatif, kemudian pemilihan presiden,
wakil presiden dan DPD. Ini serentak pada satu tahapan rezim tertentu. Kemudian yang kedua adalah pemilihan, yaitu pemilihan kepala daerah, dalam hal ini gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Nah, ada irisan pelaksanaan pemilu maupun pilkada ini di tahun 2024. Potensinya hampir sama, katakanlah kan gini, tahapan-tahapan yang terjadi potensi, tentu saja setiap kali perhelatan pemilu adalah pemutakhiran data pemilih. Ini menjadi satu hal yang cukup menarik, dan setiap pelaksanaan pemilu selalu saja yang menjadi soal adalah tentang DCT atau DPT ya. Artinya gini, ketika konstitusi seseorang menjadi pemilih itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, usianya sudah memenuhi syarat yaitu 17 atau sudah menikah, terus ada alih status ketika jadi dari militer, polisi, TNI menjadi sipil setelah purna. Ini menjadi hal-hal yang menarik. Ini harus diupdate terus. Jangan sampai ketika pemutakhiran data yang tidak akurat oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini teknis, itu menjadi soal ketika nanti hasil pemilu ini menjadikan soal untuk digugat di dalam MK. Daftar pemilih tetap itu jadi dasar untuk mengajukan gugatan ketika proses hasil pemilu maupun pemilihan ini menjadi persoalan. Tentu saja di konsultasi ini menjadi hal-hal yang menarik ketika para kontestan itu menyoal tentang hal itu. Makanya jauh-jauh hari pemeliharaan data pemilih ini menjadi penting. Ini menjadi satu penting. Yang kedua, kita bicara tentang pencalonan, Mas. Tahapan pencalonan kalau kita bicara di dalam rezimnya pemilu itu ada pencalonan partai politik. Artinya ada partai politik yang baru atau partai politik yang sudah mengikuti pemilu sebelumnya, namun dia tidak memiliki kursi atau keterwakilan di Dewan, terutama di DPR RI ya. Artinya dia tidak memiliki keterwakilan itu. Nah, artinya partai politik itu harus dilakukan verifikasi. Nah, ini penting ketika partai politik yang tidak lolos dalam parliamentary threshold harus mendaftarkan lagi untuk menjadi peserta pemilu di pemilu selanjutnya, dalam hal ini pemilu 2024. Di dalam verifikasi ini juga harus dicermati ketika apakah ada sebaran atau pengurusan yang tingkat daerah atau hal-hal yang lain yang mendukung tentang syarat sahnya menjadi peserta pemilu. Ini di rezimnya pemilu. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, artinya ketika partai politik yang baru mendaftar itu harus diverifikasi faktual maupun administrasi sampai tingkat paling bawah. Misal katakanlah ada partai baru, dia sudah memenuhi syarat di atas, dalam hal ini harus diverifikasi faktual oleh KPU sampai tingkat bawah, apakah betul ada dukungan, ada kepengurusan, ada hal-hal yang menentukan dari syarat ketentuannya itu bisa terpenuhi. Ini jadi persoalan. Kemudian tentang pencalonan. Kalau kita bicara pencalonan dalam hal ini, kalau pemilu adalah pilpres dan wakil presiden kan gitu. Itu harus yang mengajukan pasangan calon adalah partai yang memiliki atau ambang batas parliamentary threshold itu sendiri. Tidak mungkin partai yang tidak memiliki itu bisa mengajukan. Nah, ini juga menjadi potensi-potensi sengketa yang akan muncul. Kalau di pemilihan atau pilkada dalam hal ini istilah umumnya ya, pilkada itu ada istilah pencalonan secara independen, jadi persorangan. Kalau di pemilu kan tidak ada. Kalau di pilkada ada calon independen, artinya persorangan, dia mengajukan diri dengan syarat ketentuan harus ada dukungan dari masyarakat yang diwujudkan dalam berupa dukungan berupa fotokopi KTP atau keterangan kependudukan yang lain dalam hal ini. Nah, ini juga menjadi syarat-syarat penting ketika dalam PKPU juga mengatakan syarat dia bisa lolos menjadi peserta pemilu dalam peserta pilkada untuk calon independen ini harus ada sebarannya, harus ada memenuhi dukungan minimal. Kalau kita bicara tentang 1/1000 dan lain-lain, ada ketentuan yang kalau kita bicara itu di episode yang kemarin sudah kita sampaikan. Nah, hal itu menjadi potensi juga sengketa ketika pasangan calon dari independen atau dari yang didukung oleh gabungan partai politik itu juga mensoal persoalan itu. Yang menarik lagi
dari dua tahapan ini adalah pada tahapan kampanye, Mas. Ya. Jadi selalu saja yang dinanti-nantikan oleh masyarakat umum, terutama kalau kita bicara tentang pemilu, yang menjadi hero-nya adalah di kampanye, kan? Di kampanye. Jadi pesta demokrasi itu selalu saja masyarakat yang ditunggu adalah kampanyenya. Nah, persoalannya ketika kita sudah punya pengalaman lebih dari 12 kali pemilu dengan artinya semua metode-metode kampanye yang sudah diatur dalam perundang-undangannya, ini juga merujuk pada bagaimana peserta pemilu bisa menyampaikan visi mereka, kan gitu. Nah, cuman persoalannya ketika di dalam pelaksanaan kampanye yang sudah diatur dalam PKPU-nya, yang sudah diatur dalam sebagai turunan dari undang-undang pemilu itu sendiri maupun pilkada, itu ada hal-hal yang menjadikan sebuah kejadian atau sebuah kasus menjadi potensi. Di sengketa pemilu ini kan ada dua, Mas. Jadi sengketa antar peserta dan sengketa antara penyelenggara. Nah, kebanyakan di pemilu, di kampanye itu ada gesekan-gesekan yang membuat sengketa ketika munculnya adalah sengketa antar peserta. Misal pemasangan alat peraga, terus kampanye di luar jadwal, terus hal-hal yang membuat peserta pemilu itu merasa dirugikan satu sama lain atas tindakan yang lain. Di samping ada mungkin sengketa antara penyelenggara, dalam ini adalah keputusan dari KPU atau berita acara dari KPU bisa merugikan peserta itu. Itu menjadi persoalan di tahapan kampanye. Yang menarik lagi ketika pelaksanaan kampanye, misal yang sering-sering dilakukan itu adalah pemasangan alat peraga, kan gitu. Ketika kampanye itu terus mungkin salah satu peserta pemilu baik itu dari partai politik memasang alat peraga yang tidak memenuhi ketentuan, terus dia menumpui atau istilah Jawaannya numpui atau berseberangan dengan peserta yang lain, ini jadi sengketa. Nah, ini yang menarik di dalam Undang-Undang Nomor 7 ini juga memberikan mandat kepada Panwascam, dalam ini panitia ekot, untuk bisa menyelesaikan acara cepat. Jadi itu persoalan asal ada dapat mandat dari Bawaslu Kabupaten. Itu yang pada tahapan kampanye. Kemudian setelah tahapan kampanye kemudian ada istilahnya masa tenang. Ini sebetulnya masa tenang itu bagi penyelenggara terutama Bawaslu bukan hal yang tenang, justru malah menjadi puncaknya gitu. Ketika kita harus mengawasi betul, memastikan betul apakah betul di dalam masa kampanye itu kegiatan-kegiatan kampanye, kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pola-pola kampanye itu terjadi atau tidak. Nah, terutama kalau yang terjadi di masyarakat secara real itu alat peraga, APK yang masih bertebaran di mana-mana tempat itu harus betul bersih. Nah, ini kadang-kadang ketika peserta pemilu yang lain juga mensoal itu. Ketika alat peraganya dia sudah bersih tapi yang lain belum bersih, dia menjadi sebuah persengketaan yang terjadi di lapangan. Kemudian adanya masa tenang itu ketika ada kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pengumpulan massa untuk melakukan semacam kampanye kerja-kerja yang terselubung. Itu juga jadi persoalan atau sengketa yang ada. Kemudian pada tahapan tungsura, jadi kalau istilah sebelum tungsura pencoblosan pencoblosan itu juga kita harus mencermati ketika di dalam pelaksanaan terutama di tingkat TPS, apakah ada penyelenggara teknis yang ada di tingkat TPS itu menggunakan atribut atau hal yang lain yang menjadi potensi juga. Apakah ada sisipan-sisipan yang mengarah pada pengarahan massa dan lain-lain. Ini juga ada potensi-potensi lain. Kemudian kaitannya dengan hal itu kita memastikan betul potensi untuk lebih diidentifikasi sehingga hal-hal tersebut tidak terjadi. Makanya dengan forum seperti ini, dengan media seperti kita coba dengan media sosial ini, karena perkembangan teknologi mau tidak mau kita harus mengikuti, dan Bawaslu Kabupaten Temanggung juga mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang virtual, kegiatan-kegiatan yang berbasis dengan teknologi. Ini menjawab tantangan zaman, karena hikmah dari pandemi itu sendiri ketika kita harus banyak offline ke masyarakat dibatasi oleh protokol kesehatan, kita harus bagaimana mensiasati persoalan-persoalan
edukasi persoalan-persoalan pemilu kepada masyarakat itu harus tetap tersampaikan, salah satunya lewat media sosial ini ya. Tadi yang disampaikan jenengan ada laman-laman dari Bawaslu yang resmi kan, ada media sosialnya, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter dan lain-lain. Ini menjadi salah satu dari ikhtiar kita untuk bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat. Itu sisi lain. Terus yang tahapan yang terakhir Mas, ini yang menjadi pertanyaan atau menjadi ya pertanyaan kepada masyarakat. Kadang-kadang mereka juga tidak bisa memilah dan memilih ketika apakah ini sengketa yang menjadi tugas atau wewenang Bawaslu, ataukah ini sengketa yang menjadi wewenang MK. Ketika hasil pemilu atau hasil pilkada ini sudah diwujudkan, maka di situ adalah kewenangan, kalau terjadinya sengketa adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi kewenangan kita adalah pada masa proses pemilu. Kira-kira itu gambarannya Mas. Baik Pak Imung, jadi pada potensi sengketa pada tahapan ke-6 yaitu tahapan penetapan hasil pemilu atau pilkada. Jadi ada perbedaan nih antara kewenangan yang dimiliki Bawaslu dan MK. Berarti hasil dari pemilu itu apabila peserta pemilu tidak setuju, maka diajukannya ke MK bukan ke Bawaslu gitu ya Pak. Ya jadi gini, ini yang menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat ketika tidak semua sengketa itu berada dalam Bawaslu kan gitu. Yang menarik adalah ketika hasil pemilu, hasil pilkada ini menjadi ranahnya di MK kan gitu. Jadi ketika proses pada tahapan terakhir hasil pemilu ditetapkannya, terus serta pemilu dalam hal ini mungkin partai politik atau pasangan calon, ini keberatan terhadap hasilnya, dia bisa mengajukan gugatan ke MK. Jadi istilahnya gugatan, bukan pada di tingkat Bawaslu. Ditambah lagi ketika gini Mas, ini sudah jelas ya. Terus ketika pada proses sengketa di Bawaslu ini, proses sengketa proses pemilu ini ada keputusan-keputusan yang menjadi produk dari Bawaslu sendiri. Ada keputusan itu yang sifatnya harus mengikat semua pihak. Di dalam kaitannya dengan prosedur ini, ketika putusan dari Bawaslu dalam ini mungkin di dalam kegiatan atau musyawarah tidak mencapai kesepakatan terus naik pada sidang adjudikasi, dalam sidang adjudikasi itu mencapai sebuah keputusan, setiap pihak belum tentu, para pihak belum tentu ada yang puas, itu bisa mengajukan koreksi yang seperti halnya episode yang lalu kita sudah sampaikan. Nah ini ada juga ketika putusan dari Bawaslu ini bisa diajukan pada PT Tun kan gitu, persoalan-persoalan itu. Yang menarik lagi kalau kita bicara tentang potensi sengketa yang di pencalonan, pencalonan partai politik itu dia bisa mengajukan wewenang aja lah di Bawaslu RI, bukan di kabupaten. Ketika partai politik calon peserta pemilu dia merasa dirugikan atas hasil dari keputusan KPU, tidak bisa menurut penyelenggara teknis dalam hal ini KPU tidak memenuhi syarat, dia bisa mengajukan sengketa pada tahapan di tingkat level RI kan itu, bukan di tingkat kabupaten gitu. Ya, jadi pertanyaan tadi dengan ketika hasil pemilu ini, ketika ada semacam keberatan, itu bisa mengajukan gugatan di MK. Tentu saja semua syarat-syaratnya harus terpenuhi ketika gugatan itu muncul. Nah, potensi-potensi yang tadi saya sebutkan ini menjadi salah satu atau menjadi unsur-unsur yang bisa diangkatkan kepada gugatan di MK, misal kayak DJT, DPT, terus hasil pemungutan suara, terus hal-hal yang menarik sehingga peserta pemilu yang menggugat ke MK itu juga memiliki data-data untuk bisa menggugurkan, syukur bisa menggugurkan hasil itu kan gitu. Makanya tugas kita juga Bawaslu di samping tugas-tugas yang sudah diberikan kewenangan, ada tugas-tugas lain yang terutama adalah pencegahan itu sendiri. Jangan sampai ada persoalan-persoalan yang bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini ada potensi-potensi pelanggaran, karena di pemilu itu di samping pelanggaran administrasi juga ada pelanggaran pidana. Sangat sayang sekali ketika perhelatan pemilu atau pesta demokrasi ini diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang mengarah kepada pidana, kan sangat disayangkan sekali. Ya mudah-mudahan gini Mas,
dari pengalaman pemilu yang sudah kita harapkan besar terhadap masyarakat. Kita sambut pemilu 2024 dengan penuh semangat, penuh dengan kedewasaan, dan bisa mengarungi pemilu 2024 itu sesuai dengan yang diidamkan, terutama tentang pelanggaran-pelanggaran, ketentuan-ketentuan tentang potensi dan lain-lain itu sudah mulai disadari kepada masyarakat, sehingga menuju pemilu yang sesuai dengan keinginan. Ujung dari pemilu adalah suksesi kepemimpinan. Suksesi kepemimpinan itu bisa mengarah pada negara kita yang adil makmur itu sendiri, kan gitu. Ya, gitu Mas. Jadi menarik sekali Pak. Jadi tahapan yang telah diterangkan Pak Imam tadi semua itu saling berkesinambungan. Ya. Maksudnya ketika ada suatu permohonan yang ternyata tidak diselesaikan di Bawaslu Kabupaten Temanggung, melainkan permohonan yang memiliki menjadi kewenangan dari MK, itu semuanya menjadi dasar-dasar untuk diajukan ke MK juga. Ada kesinambungannya. Jadi bahan itu yang bisa diajukan ke MK, sehingga data itu menjadi penting. Jadi kita Bawaslu juga harus memiliki data-data yang akurat, termasuk di dalam kalau ada permohonan sengketa. Ini tugasnya Mas Adi, ketika kita sudah diberikan form-form tentang SIPS-nya, itu harus betul-betul rigid, sehingga itu data-data itu menjadi data dukungan kita, karena di dalam gugatan MK, Bawaslu itu berposisi sebagai pihak terkait untuk bisa memberikan gambaran terhadap majelis itu untuk bisa memutuskan dari hasil itu. Kalau kita menjadi pihak terkait tapi data kita nggak lengkap, data kita carut marut dan lain-lain, itu menjadi persoalan kan gitu. Karena keputusan itu konsekuensinya adalah masa depan kan gitu. Jadi jangan sampai ketika keputusan baik yang putusan yang menjadi kewenangan Bawaslu ini juga eksesnya tidak baik, sehingga data semua aspek-aspek, semua hal-hal yang mendukung itu menjadi penting, karena ini menjadi satu atau menjadi bahan sebagai elemen-elemen yang melengkapi itu sendiri. Benar sekali Pak. Jadi Bawaslu tadi ternyata di MK sebagai pihak terkait, data-data yang harus dilengkapi oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam semua potensi-potensi, semua penyelesaian sengketa itu harus benar-benar lengkap itu agar dapat sebagai dasar. Mungkin ada closing statement yang disampaikan pada sahabat Bawaslu, Pak? Ya, terutama saya terima kasih kepada sahabat Bawaslu di mana Anda berada. Ini bentuk kami, apresiasi kami terhadap istilahnya atensi sahabat Bawaslu, sehingga bisa menonton konten Bawaslu baik melalui YouTube, IG dan lain-lain. Ini adalah bentuk dari ikhtiar kita bersama untuk bisa menselaraskan informasi kepada masyarakat. Tidak banyak hal yang perlu kita sampaikan, tapi terutama dukung terus channel kami, berikan masukan, berikan kritikan, sehingga Bawaslu khususnya Kabupaten Temanggung ini bisa mengarah pada lembaga-lembaga yang betul-betul diidam-idamkan untuk masyarakat, terutama dalam tugasnya mengawal, mengawasi proses atau tahapan dan pemilu. Sebagai slogan, bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Keadilan bisa terciptakan ketika semua datanya, semua unsur-unsurnya bisa terpenuhi. Mudah-mudahan itu, dan harapan kami di tahun depan ketika tahapan pemilu 2024 sudah mulai bergulir, misal verifikasi faktual calon peserta pemilu, kami harapan kepada sahabat Bawaslu teliti, ikuti proses-proses itu, dan apabila menjadi dukungan dari partai politik atau yang lain-lainnya harus kita cermati, karena dukungan dari masyarakat itu penting. Baik sahabat Bawaslu, kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang selalu setia menonton acara Solutif Bawaslu Kabupaten Temanggung. Kami ingatkan sekali lagi kepada sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada yang belum mensubscribe channel YouTube kami, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe. Kemudian kami juga memiliki beberapa akun media sosial yang berisi informasi seputar Bawaslu Kabupaten Temanggung. Di antaranya ada website, ada PPID, ada Twitter, Facebook, dan Instagram, yang kami cantumkan linknya di bawah ini, di bawah video, di link deskripsi, agar sahabat Bawaslu
dapat mengetahui informasi yang terupdate seputar Bawaslu Kabupaten Temanggung. Sekian episode solutif kali ini. Kami selaku tim solutif mengucapkan permohonan maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.